Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kiki Fira Gustia dengan NIM 2002020. Kali ini saya akan membahas cara mudah belajar logika informatika. Baiklah, kita simak videonya ya. Kita akan membahas tentang logika proposisional, di mana pokok bahasannya terdiri dari yang pertama pernyataan proposisi, yang kedua penghubung proposisi, yang ketiga ada tabel kebenaran, dan yang keempat ingkaran atau negasi suatu pernyataan. Yang pertama, pernyataan proposisi. Kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti. Kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Pernyataan disebut juga kalimat deklaratif atau proposisi, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan, yang dapat bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contohnya, Yogyakarta adalah kota pelajar. Itu kalimatnya benar ya secara logika. Yang kedua, ada empat adalah bilangan prima. Itu salah karena 4 bukan termasuk bilangan prima ya. Terus tidak semua kalimat berupa proposisi. Contoh yang pertama, di manakah letak Pulau Nias? Pandaikah Andi? Di sini yang kedua ada penghubung proposisi. Ada simbol, arti, bentuk, dan contoh kalimat. Simbol ini disebut juga dengan tidak atau negasi. Contoh kalimatnya, negasi P sama dengan mawar bukan nama bunga. Negasi Q sama dengan apel bukan nama buah. Ada simbol dan, itu konjungsi. Contoh kalimatnya, P dan Q sama dengan mawar adalah nama bunga dan apel adalah nama buah. Yang ketiga ada simbol atau, bisa juga disebut disjungsi ya. Contoh kalimatnya, P atau Q sama dengan mawar adalah nama bunga atau apel adalah nama buah. Yang keempat ada implikasi, tanda panah ke samping ya. Itu artinya jika maka. Kalau implikasi itu pasti jika maka ya, ingat ya. Contoh kalimatnya, P implikasi Q sama dengan jika mawar adalah nama bunga, maka apel adalah nama buah. Yang kelima ada biimplikasi, yang tanda panahnya kiri kanan ya. Itu artinya bisa bila dan hanya bila, dan jika hanya jika ya. Contoh kalimatnya, P biimplikasi Q sama dengan mawar adalah nama bunga jika dan hanya jika apel adalah nama buah. Contoh yang kedua, misalkan P sama dengan mawar adalah nama bunga, Q sama dengan apel adalah nama buah. Yang ketiga ada tabel kebenaran. Di sini ada tabel kebenaran P Q negasi P negasi Q, P atau Q, P dan Q, P implikasi Q, dan P biimplikasi Q. Jumlah kemungkinan
nilai kebenaran adalah 2N, di mana N adalah jumlah kalimat deklaratif atau jumlah proposisi. Kuncinya adalah yang pertama, jika kalimat-kalimat dihubungkan dengan or atau disebut juga atau, maka hanya akan bernilai false, yaitu salah ya. Jika semua kalimat penyusunnya bernilai false, selain itu bernilai true. Kunci yang kedua yaitu jika kalimat-kalimat dihubungkan dengan dan, maka hanya akan bernilai true. Jika semua kalimat penyusunnya bernilai true, selain itu false. Yang keempat, ada ingkaran atau negasi suatu pernyataan. Misalnya, diketahui proposisi P sama dengan hari hujan, Q sama dengan Andi naik becak. Pernyataannya, yang pertama ada P dan Q. Jadi kalimatnya menjadi hari hujan dan Andi naik becak. Kita negasikan atau kita ingkaran. Kita jadikan ingkaran ya. Jadi negasi P dan Q dalam bentuk kalimat yaitu tidak benar bahwa hari ini hujan dan Andi naik becak, menjadi negasi P atau negasi Q. Kalimatnya hari tidak hujan atau Andi tidak naik becak. Pernyataan yang kedua, P atau Q dalam kalimatnya hari hujan atau Andi naik becak. Ingkarannya menjadi negasi P, negasi Q dan negasi P dan negasi Q. Dalam kalimat hari tidak hujan dan Andi tidak naik becak. Pernyataan selanjutnya P implikasi Q. Negasi atau ingkarannya menjadi negasi P implikasi Q sama dengan negasi buka kurung negasi P atau Q, menjadi P dan negasi Q. Dalam kalimat hari hujan dan Andi tidak naik becak. Pernyataan yang terakhir, P diimplikasi Q. Kita negasikan menjadi negasi P diimplikasi Q, menjadi P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Hari hujan dan Andi tidak naik becak atau Andi naik becak dan hari tidak hujan. Belajar logika informatika itu kita harus memahami kalimatnya, di mana ada subjek, predikat, dan objek. Saya rasa cukup sampai di sini video yang dapat saya tampilkan.